Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Atur Nur Rahman. Ya, jadi di sini saya akan membuat video praktikum yang dimana video ini akan dikerjakan bareng-bareng dengan teman saya atau teman kelompok saya, tepatnya. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nini Arun Putri, NIM 2019 71112. Perkenalkan, nama saya Novianti Nurul Miftahul Jannah, NIM 2019 71109. Saya Dimas Imam Nurrahim, NIM 2019 71115. Perkenalkan, nama saya Aran Edgar, NIM saya 2019 71111. Perkenalkan, nama saya Ilham Eki Suganda, NIM 2019 71114. Nama Muhammad Rizky Ananda, NIM 2019 71092. Nama saya Bella Sapitri, NIM 2019 71110. Ya, terima kasih kepada semuanya yang sudah memperkenalkan diri. Kita lanjut tentang penjelasan dari video ini ya. Ya, jadi di sini saya akan membahas tentang modul 2, yaitu tentang analisa rangkaian. Ya, sedikit membahas tentang analisa rangkaian dan mengapa kita harus mempelajari ini dalam kelistrikan ya, tentang kelistrikan. Jadi, ada banyak jenis rangkaian listrik. Nah, tapi saya akan membahas satu yaitu tentang rangkaian listrik yang kompleks ya, kompleks. Apa itu rangkaian listrik yang kompleks itu? Nah, seperti ini misalnya. Jadi rangkaian listrik kompleks itu merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa disederhanakan hanya dengan menggunakan metode seri atau paralel saja. Nah, jadi rangkaian seperti ini tidak bisa jika kita hanya menggunakan cara seri atau paralel. Nah, perlu yang namanya metode-metode. Nah, di sini nanti saya akan membahas tentang metode penyederhanaan rangkaian dengan transformasi Y delta. Nah, sebenarnya tidak hanya Y delta saja, ada banyak. Ada yang transformasi delta Y, ada dengan menggunakan aturan pembagian arus, aturan pembagian tegangan, ada juga dengan ada atau banyak lagi ada analisa rangkaian dengan menggunakan analisis node, supernode, teori superposisi, teorema Norton, dan masih banyak lagi ya. Namun fokus kita kali ini akan membahas tentang transformasi dari Y ke delta, seperti rangkaian terlihat di sini. Nah, pada percobaan ini saya akan menggunakan aplikasi yang sama dengan video sebelumnya, yaitu Multisim. Ya, kita masuk ke Multisim dan kita akan mencoba merangkai rangkaian ini secara perlahan ya, supaya teman-teman bisa paham. Ya, kita lanjut ke rangkaian. Jadi di sini kita akan menggunakan sumber tegangan DC lagi ya, sebesar 5 volt. Nah, bentar ya, sebesar 5 volt. Jadi, cara merangkainya adalah seperti ini. Kita ikutin gambar ini ya. Ikutin gambar ini. Pada percobaan kali ini kita akan melakukan dua percobaan ya dengan data yang berbeda. Nah, datanya ada di sini. Kita akan menggunakan 6 buah resistor. Nah, oke, kita lanjut saja merangkai. Caranya seperti biasa, yaitu kita pilih dulu sumber tegangannya, yaitu dengan DC. DC power, kita tekan power source di sini, lalu kita pilih DC power. Nah, kita klik OK, lalu kita letakkan bebas di mana saja yang kalian mau. Lalu sudah kita pilih DC power, kita pilih resistornya. Kita menggunakan 6 buah resistor, yaitu resistor satunya kita menggunakan 100 ohm. Kita pilih di sini dulu, terlebih dahulu resistor, lalu kita ketik saja biar tidak susah mencarinya 100 ohm. Oke, 100 ohm. R1 di sini kita apa dulu ya, kita letakkan saja dulu resistornya, nanti baru kita susun ya. Terus resistor yang kedua kita akan menggunakan, di sini ada datanya ya. Resistor yang kedua itu kita akan menggunakan 220 ohm. Nah, kita ketik 220. Klik OK. Nah, 220 ohm. Kemudian resistor yang ketiga, kita akan menggunakan 330 ohm.
330 ohm. Terus kita pilih 330 ohm, oke. Letakkan saja dulu sembarang nggak apa, masih nanti bakal kita susun ya. Terus R3 sudah, kemudian kita akan menggunakan resistor yang bernilai 220 ohm untuk resistor yang keempat. Nah, resistor yang keempat itu 220 ohm. Oke. Nah, kita letakkan saja dulu. Kemudian resistor yang kelima yaitu 100 ohm. Nah, resistor yang kelima adalah 100 ohm. Oke, kita letakkan di sini. Dan resistor yang terakhir pada percobaan yang pertama ini, yang tabel yang awal ini, yaitu 330 ohm. 330 ohm. Nah, setelah resistor sudah kita letakkan di sini semua, tinggal kita susun saja. Sebelum itu kita akan menggunakan ampere meter ya di sini ya, multimeter. Nah, kita akan letakkan di sini. Oke, kita susun terlebih dahulu ya. Oke, ini kita rapikan. Kita rapikan di sini. Oke, ini R1. Kita lihat rangkaiannya ya. Kita lihat rangkaiannya di sini. Nah, nih R1 seperti ini posisinya, ampere meter di sini. Jadi R1 ini kita buat apa ya? Kita putar dengan menekan kontrol R saja bisa. Nah, R1 di sini. Nah, R1 terus R2 terus R2-nya R2-nya terus R2-nya kita ambil, R2-nya kita letak di sini, kita tekan kontrol R lagi ya, R1, sebentar ini, oke seperti ini, kemudian R3 ya, R3 di tengah, nah kita ambil R3 ini, kita geser terlebih dahulu, kita geser terlebih dahulu. Oke, R3 ya. Di sini R3. Kita letakkan di tengah sini. Nah, kita letakkan di tengah. Lalu kita pasang setelah R3 yaitu ada R4, R5. R4, kontrol R di sini. Nah, R4 kita letakkan di sini ya. Sejajarkan saja biar rapi dengan R1. Oke, kita geser sedikit. Sip. Oke, nah setelah itu ada R4, R5. R5, kontrol R, lalu kita geser saja ke sini. Sip. Lalu kita pasang lagi R6-nya. Kontrol L terlebih dahulu baru kita geser. Kita geser ke sini, sip. Nah, ini kita rapikan dulu. Ini di sini ya. Oke. Ini jangan lupa kita menggunakan 5 volt DC ya. Sumber tegangannya kita menggunakan 5 volt DC. Oke. Ini tinggal kita klik 2 kali, kita ganti saja di sini 5 volt. Oke. Nah, tinggal kita hubung-hubungkan saja. Ini kita hubungkan ke sini. Sip. Ini kita hubungkan ke sini. Oke, ini kita hubungkan ke sini. Ini kita hubungkan ke sini. Kemudian ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Nah, kita buat rangkaiannya menjadi tertutup ya, supaya dia bisa mengalirkan arus. Nah, langsung saja ke sini. Oke, sudah seperti ini ya rangkaiannya. Nah,
Kita lihat apakah sudah selesai. Oke, sudah jadi seperti ini. R1, R2, R3, R4, R5, R4, R5, dan R6. Sip. Nah, kemudian jangan lupa kita pasangkan ground. Ground itu letaknya di sini, di dekat sumber tegangan. Nah, ini ground. Klik OK, lalu kita letakkan di sini. Sip. Nah, setelah seperti ini, kita ukur. Apa yang akan kita ukur? Kita ukur nilai arusnya. Nah, di data kan di tabel data pengamatan kita diminta arus. Nah, kita ukur arusnya berapa. Dengan cara klik start di sini, kita running, lalu kita tekan ini. Nah, kita pilih ampere meter. Nah, di sini kan arusnya terbaca ya. Nilai arusnya yaitu 47,906 mili ampere. Nah, itu di sini terbaca 47,906 mili ampere. Oke. Nah, di sini arus yang terbaca ya. Kita ketik di sini yaitu 47,906 mili ampere. Nah, di sini kan ada tabel tentang R total. Nah, di sini saya akan membahas ya tentang gimana itu cara mencari R total. R total atau rangkaian pengganti. Nah, jadi rangkaian ini bisa kita sederhanakan menjadi yang lebih sederhana. Nah, nanti jadinya bakal seperti ini. Nah, kita akan mencari RP. RP itu rangkaian R pengganti yang dimana apabila nanti kita memasukkan RP di sini, kita letakkan nilai RP dari hasil perhitungan kita untuk mencari R pengganti di rangkaian yang kompleks ini, hasilnya itu bakal sama atau mendekati dari hasil arusnya. Arus ini akan mendekati dengan hasil yang kita cari gitu. Hasil dari rangkaian pengganti yang telah kita dapat, RP yang kita dapat. Tahanan pengganti yang kita dapat. Nah, kita mulai saja ya langsung. Bagaimana cara menyederhanakan rangkaian ini? Oke, saya akan membahasnya. Nah, di sini kan sudah terlihatnya gimana rangkaian tadi. Nah, ini rangkaiannya. Rangkaiannya seperti ini. Ada ampere meter, R1, R2, R3, R4, R5, R6. Nah, di sini ada garis putus-putus. Apa arti dari garis putus-putus ini? Ini merupakan rangkaian star atau rangkaian Y. Di modul itu ada rangkaian Y. Nah, ini rangkaian Y seperti ini dan rangkaian delta seperti ini. Nah, kalau di sini kan kita bisa melihat rangkaian deltanya itu ada ini rangkaian delta. Nah, ini apabila kita hubungkan titik ini dengan titik R1, kaki R1 yang saya lingkarin di sini dan kaki R4 yang saya lingkarin di sini, apabila kita hubungkan, ini akan menjadi rangkaian delta. Nah, rangkaian delta segitiga seperti ini. Nah, ini ada nih, seperti ini. Nah, jadi kita akan mengubah rangkaian delta dari R1, R4, dan R3 ini menjadi rangkaian Y atau star. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini ya. Kita akan mengganti nilai R1, R3, dan R4 itu menjadi RA, RB, dan RC. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali, yaitu kita menggunakan rumus transformasi delta ke Y. Nah, caranya seperti ini. Kita akan mencari RA terlebih dahulu, nilai RA. Nilai RA itu caranya dengan mengkalikan R1 kali R4 dibagi R1 tambah R3 tambah R4. Nah, kita akan mencari nilai RA, kemudian RB, kemudian RC. Misalnya ketika RC. Nah, jadi di sini teman-teman, kalian tidak perlu menghafalkan rumus ini, tetapi harus kalian mengerti atau kalian pahami. Nah, caranya bagaimana? Cara memahami rumus ini. Nah, misal kita ingin mencari RA. Nah, RA di situ terletak di antara R1 dengan R4.
Nah, jadi kalian itu tinggal mengganti saja R1 kali R4 dibagi, di bawahnya itu penyebutnya sama semua. Kalian tinggal mengganti pembilangnya saja, teman-teman. Nah, jadi R1 dikali R4 dibagi R1 ditambah R3 tambah R4. Nah, dapatlah RA. Nah, bagaimana cara mencari RB? Kalian tinggal lihat saja, kalian tinjau RB di mana? RB ada di sini. Nah, yang mengapit RB ada hambatan apa saja? Hambatan R1 dan R3. Lalu kalian kalian kalikan saja. R1 dikali R3 dibagi R1 ditambah R3 tambah R4. Nah, tinggal kalian masukkan angkanya. Nah, setelah rangkaian ini disederhanakan seperti ini, sudah didapat RA, RB, dan RC-nya, rangkaian tentunya akan menjadi seperti ini. Nah, yang tadi yang ada ini, deltanya itu sudah berganti ke Y. Nah, rangkaian itu akan berbentuk seperti ini. Nah, kalian bisa mengidentifikasi, dan ini akan menjadi sangat gampang rangkaiannya. Nah, di sini kan bisa terlihat RB itu posisinya seri dengan R2, RC itu posisinya seri dengan R5. Tinggal kita tambahkan, kita cari ini adalah R1, RS1, atau rangkaian seri 1, dan ini rangkaian seri 2, RC dengan R5. Kita jumlahkan, R2 tambah RB, R5 tambah RC. Nah, nilainya adalah segini, dapatlah hasilnya segini. Datanya itu dari sini ya, teman-teman. Nah, ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari tahanan pengganti gitu. Nah, setelah kita serikan, nah tentunya akan menjadi seperti ini. Lebih mudah lagi kan teman-teman. Semakin dari awalnya rangkaian yang seperti ini menjadi seperti ini, kita lanjutkan lagi ya. Setelah itu kita paralelkan RS1 paralel dengan RS2. Nah, itu caranya yaitu seperti ini. Dengan menggunakan rumus rangkaian paralel, ini kita menggunakan rumus cepat ya, langsung saja RS1 dikali RS2 per RS1 ditambah RS2, dapat nilainya segini. Nah, dapatlah RP1. Nah, ini setelah kita paralelkan, ini kita sebut RP1. Nah, ini dia teman-teman, RA dengan RP1 itu keadaannya seri ya, seri. Nah, ini tinggal kita jumlahin saja untuk mencari RS3. RS3 untuk tahanan pengganti yang ini ya, RA dengan RP1. Nah, kita dapat ya, nilainya 152,6529. Nah, teman-teman bisa lihat ya langsungnya di sini. Nah, setelah ini kita serikan, ini bakal tahanan penggantinya menjadi RS3. Nah, ini sudah sangat sederhana ya, tinggal kita paralelkan, lalu sudah langsung jadi gitu tahanan penggantinya, sudah kita dapatkan. Nah, tinggal kita paralelkan saja ini, RS3 dikali R6, dibagi RS3 ditambah R6. Nah, setelah kita lihat ini nilainya segini kan, kemudian kita akan mendapatkan tahanan penggantinya teman-teman. Nah, di sini tahanan penggantinya itu yaitu 104,3718. Nah, gitu teman-teman, secara matematisnya seperti itu. Nah, bagaimana? Bagaimana jika kalau kita masukkan nilai ini 104,3718, kita langsung cobakan ya ke multisim ya. Nah, kita buat dulu rangkaian penggantinya. Nah, di sini tahanan penggantinya ya. Kita buat dulu rangkaian penggantinya. Di sini kita menggunakan DC power seperti biasa. Oke. Terus kita pasangkan multimeter lagi di sini. Kita pasangkan multimeter di sini ya teman-teman. Ini kita geser sedikit ke bawah. Oke. Nah, ini kan kita butuh tahanan. Kita akan menggunakan satu tahanan saja. Karena satu tahanan ini sudah mewakilkan ini semua gitu teman-teman. Karena kita akan mencari tahanan pengganti. Atau yang rangkaian yang lebih sederhana lah daripada ini. Nah, pasti teman-teman juga sudah mengerti lah tentang itu kan. Nah, kita cari resistornya itu kita ganti menjadi nah, ini teman-teman. Di sini kan nilai resistor itu kan 104,3718. Nah, dalam kenyataan di dunia nyata itu tidak ada nilai resistor yang berkoma-koma. Nah, jadi kita akan membulatkan resistor ini ke atas yaitu 105. Karena pada keadaan real time-nya kita hanya memiliki resistor 105.
105 ohm. Oke, kita klik di sini 105. Nah, terus kita kita putar ini, Ctrl R. Oke, kita rapikan saja ini ya, teman-teman. Sip, tinggal kita hubungkan. Kita hubungkan ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke, salah. Ini ke sini, ini ke sini. Sip, teman-teman. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Ini kita mengganti bagaimana rangkaian yang kompleks tadi seperti ini, kita cari tahanan penggantinya dengan rumus yang telah saya berikan tadi, dengan cara metode analisa yang sudah saya berikan tadi, dan mendapatkan hasil 104,3718 ini, namun kita bulatkan menjadi 105 karena pada kenyataannya tidak ada nilai resistor yang berkoma. Nah, kita gunakan resistor 105 ohm di sini ya. Nah, kita running rangkaiannya. Kita klik di sini. Nah, bisa dilihat hasilnya teman-teman. Di sini hasilnya 47,619 mA. Sedangkan yang tadi rangkaian yang kompleks tadi yang kita punya yang di awal sebelum disederhanakan nilainya 47,906 mA. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya mengapa di sini hasilnya beda. Ya tadi karena itu, karena kita membulatkan ya, membulatkan ke atas. Nah, karena ya kenyataannya tidak ada nilai resistor yang berkoma ya teman-teman. Jadi wajar beda. Namun di sini bisa kita lihat nilainya itu mendekati ya, malah mendekati gitu, mendekati tidak jauh yaitu sama-sama 47 koma gitu kan. Ini teman-teman bisa dilihat ya. Ini yang dari apa? Dari sebelum kita sederhanakan rangkaiannya dan ini setelah kita sederhanakan kita mendapatkan tahanan penggantinya 105 ohm. Nah, jadi begitu teman-teman manfaat dari kita mempelajari tentang analisa rangkaian gitu. Nah, oke, ini untuk percobaan yang pertama sudah clear ya teman-teman, sudah bisa mungkin ini sudah jelas sekali dan pastilah teman-teman mengerti gitu ya teman-teman. Nah, oke lanjut ini kita tulis dulu ya di data pengamatan kita, di tabel data kita. Nah, di sini kan arus yang terbaca waktu sebelum rangkaian ini disederhanakan kan 47,906 mA. Nah, R totalnya atau arus penggantinya, tahanan penggantinya yaitu nilainya tahanan penggantinya itu nilainya 104,3718. Nah, kita tulis di sini 104,3718. Nah, gitu teman-teman. Ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Untuk yang kedua, percobaan yang kedua yang ini teman-teman. Nah, ini kita close dulu, kita matikan dulu. Ini rangkaiannya. Oke, lalu kita buat new slide lah ya. Oke, blank, create, sip. Kita akan membuat rangkaian lagi ya, seperti ini. Namun dengan nilainya itu kita ganti dari yang tadi kan yang atas ini. Nah, kita ganti sekarang nilai tahanannya seperti yang di bawah ini. Nah, sekarang kita mulai aja teman-teman. Oke. Sorry teman-teman ini agak sip. Nah, ini kita pakai DC power lagi ya. DC power kita letakkan di sini. Lalu kita ambil multimeter. Multimeter kita letakkan di sini. Ya, multimeter kita letakkan di sini ya teman-teman. Kemudian kita ambil resistor lagi.
Cara merangkainya persis sama kayak yang tadi ya teman-teman. Hanya saja nilainya kita ubah. Nah, di sini kita R1-nya menggunakan 100 ohm, R1-nya 100 ohm. Oke, kita letakkan saja dulu teman-teman. Terus R2-nya itu kita menggunakan 220 ohm, 220 ohm. Kemudian R3-nya kita menggunakan 330 ohm, 330 ohm. Oke. Kemudian R4-nya kita menggunakan 470 ohm, 470 ohm. Terus R5-nya kita menggunakan 560 ohm, 560 ohm. Dan yang terakhir R6-nya kita menggunakan 680 ohm ya teman-teman, 680 ohm. Oke, sip. Setelah itu kita susun ya rangkaiannya seperti percis dengan yang ini, yang di modul ini. Oke, bisa kita lihat ya teman-teman. Ini kita posisikan dulu R1-nya itu kita putar. Nah, kita letakkan di sini. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian kita lihat R2. R2 itu di sini posisinya. Kemudian ini kita kontrol R-kan saja. Terus kita letakkan di sini ya teman-teman. Kemudian R3. R3 itu posisinya di tengah sini. Ya udah kita letakkan ini, kita ambil R3, kita letakkan di tengah sini. Nah, gini teman-teman. Nah, kemudian sudah itu kita lihat R4 ada di atas sini. R4 kita putar dulu. Kita letak di sini. Kita letak di sini ya teman-teman. Oke, R4 di sini. Kemudian R5 di bawah R4. Ini kita geser dulu. Kita letakkan di sini. Ctrl R. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kemudian R6. R6 kita letakkan di sini. R6 di sini ya, seperti ini ya. R6 di sini. Oke. Terus kita rapikan lagi. Ini sumber tegangannya. Ini multimeter. Oke, teman-teman. Nah, ini tinggal kita hubungin saja ya. Hubungkan ini ke sini. Ini ke sini. Terus ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ke sini. Kita buat menjadi rangkaian yang tertutup. Supaya aliran listrik bisa mengalir. Nah, buat seperti ini teman-teman. Nah, buat seperti ini. Oke, sip. Udah jadi ya teman-teman rangkaiannya. Nih, udah jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi setelah ini kita apa ya? Kita susun. Bukan kita susun sih, kita running ya rangkaiannya. Kita running. Sip. Oh ya, kita lupa memasangkan ground, kita stop dulu ini. Jangan lupa untuk memasangkan ground ya teman-teman. Nih di sini posisinya ground. Oke. Nah, kita pasangkan ground, lalu baru kita running. Nah, kita tekan multimeternya 2 kali, lalu kita akan mengukur arus. Nah, oh ya, lupa saya teman-teman, ini kita menggunakan tegangan 5 volt ya. Tegangan DC 5 volt, 5 volt. Oke. Terus kita running kan di sini. Nah, hasilnya yaitu arus yang terbaca dari rangkaian yang kompleks ini yaitu 27,99 mA ya teman-teman. Kita masukkan saja langsung ke data pengamatan 27,99 mA. Nah, sekarang kita akan mencari R totalnya atau tahanan penggantinya. Nah, atau bentuk sederhananya dah dari rangkaian ini. Bentuk sederhananya. Caranya yaitu sama saja dengan yang tadi teman-teman. Nah, ini bisa dilihat data yang kedua.
Nah, kita transformasikan dulu rangkaiannya. Ini kan rangkaian awalnya, kita transformasikan dalam bentuk transformasi delta ke Y atau delta ke star. Nah, startnya di sini sepertinya teman-teman R1, R4, R3. Nah, ini pokoknya sama lah dengan yang tadi saya awal jelaskan. Nah, kenapa bisa RA-nya itu dapatnya seperti ini, RB-nya seperti ini, RC-nya seperti ini gitu. Nah, ini RC ya teman-teman. Nah, RA, RB, RC. Nah, itu bagaimana tadi kan kalau misalnya dia ini nggak perlu dihafal, ya yang penting teman-teman pahami saja. Jika ingin mencari RA, apa yang mengapitnya ada tahanan satu dan tahanan yang keempat R1 dikali R4 dibagi R1 tambah R3 tambah R4. Nah, jadi di bawah penyebutnya itu sama saja, R1 tambah R3 tambah R4, namun teman-teman hanya mengganti yang pembilangnya. Nah, sesuai dengan apa yang teman-teman cari, misalnya RB. RB teman-teman mencari RB, nah, apa yang mengapitnya R1 dengan R3, berarti R1 dikali R3. Begitu teman-teman. Nah, nilainya segini bisa dilihat. Oke. Setelah disederhanakan, nah ini RB dengan R2 ini seri ya, bisa kita jumlahkan langsung menjadi RS1. Kemudian RC dengan R5 ini seri bisa kita jumlahkan juga langsung dengan RS2 ya, menjadi RS2, R5 tambah RC. Ini nilainya kira-kira segini. Kemudian rangkaiannya sudah bentuknya seperti ini, kita paralelkan saja menjadi RP1, RS1 ini kita paralelkan dengan RS2, dengan rumus cepat aja langsung ya teman-teman, RS1 dikali RS2 dibagi RS1 tambah RS2. Nilainya kira-kira segini teman-teman. Nah, setelah ini tinggal kita serikan yang di tengah ini, RA dengan RP1. Jadi RS3 sama dengan RA ditambah RP1. Nah, nilainya kira-kira segini teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah ini sudah mendekati tahap akhir yaitu RS3 diparalelkan dengan R6. Dapatlah nilainya segini teman-teman. Nah, jadi bisa kita lihat ya teman-teman, tahanan pengganti dari rangkaian yang kompleks, yang riuh lah atau ribet seperti ini teman-teman, menjadi hanya kita menggantinya dengan tahanan yang sebesar 178,6328 teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, ini sama kondisinya dengan tadi ya teman-teman. Tahanan itu dalam dunia nyata, dalam kehidupan nyata itu tidak ada yang nilainya berkoma. Jadi yang ada kita bulatkan saja ini ke atas menjadi 180. Nah, 180 ohm. Nah, teman-teman. Ini kan tadi yang kita hitung kan dapatnya 178,6328. Ini kita masukkan ke tabel data pengamatan 178,6328. Nah, 328. Nah, ya ini jangan lupa kita isi ya. Ini tadi kan tahanan penggantinya yang ini kita menggunakan 105 ya, 105 ohm karena kita bulatkan ya dari ini ya. Terus arusnya tadi yang tercatat, yang data yang pertama tadi itu arus yang tercatat itu kita running dulu 47,619. Nah, kita tulis dulu ya teman-teman, 47,619. Nah, kemudian kita yang percobaan yang kedua nih kita stop dulu. Yang kedua ya, eh yang kedua itu kita kan akan menggunakan tahanan sebesar 180 karena kita kan di dunia nyata kan tidak ada ya resistor yang berkoma gitu kan. Komponen resistor yang berkoma maksud saya. Nah, jadi kita bulatkan menjadi 180. 180 ohm. Nah, teman-teman kita bisa lihat di sini. Ini ini kita buat dulu ya rangkaian penggantinya kita buat dulu. Nah, kita buat dulu menggunakan sumber tegangan DC. Oke. Terus kita pakai multimeter di sini. Nah, terus kita gunakan resistor. Resistornya itu kan tadi kita dapat 180 ohm. Nah, kita putar, kita letakkan di sini. Kita turunkan sedikit. Oke. Kita turunkan.
Oke, teman-teman. Nah, ini kan 180 ohm. Dari hasil yang kita dapat di sini kan dengan proses analisa rangkaian, kita menyederhanakan rangkaian, kita dapatkan nilai tahanan penggantinya itu 180. Nah, kita hubungkan saja ini ke sini. Kita hubungkan ke sini. Nah, setelah ini teman-teman, tinggal kita running ya. Kita running. Sip, di sini arusnya yang dari rangkaian yang kompleks yang sebelum kita sederhanakan tadi 27,99 mA. Nah, yang kedua kita cek. Nah, nilainya 27,778 mA. Nah, mengapa berbeda teman-teman? Karena kita kan tadi menggunakan pembulatan. Karena dalam dunia nyata itu tidak ada nilai resistor, komponen resistor yang koma gitu. Jadi kita menggunakan 180 ohm gitu teman-teman. Nah, ini nilainya mendekati ya teman-teman. Nah, bisa dibilang hampir sama lah. Nah, karena 27, gitu kan teman-teman. Nah, artinya gimana teman-teman? Arti dari percobaan ini kita bisa melihat teman-teman, dengan metode penyederhanaan rangkaian, dari rangkaian yang serumit ini teman-teman, kita bisa membuatnya jadi lebih sederhana seperti ini teman-teman. Nah, dengan mengganti tahanan penggantinya itu 180 ohm gitu, teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat ya, dengan tadi saya sudah tunjukkan ini analisanya bagaimana, cara menganalisa rangkaiannya. Nah, ini kita tulis saja ini di data pengamatan tadi nilainya 27,778 mA. 27,778 mA. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa terlihat ya teman-teman. Pastinya teman-teman sudah mengerti lah, ya kan? Karena tadi sangat jelas sekali ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa menganalisa teman-teman. Mengapa gitu? Mengapa tahanan nilai arus yang di sini, di arus pada rangkaian yang kompleks ini nilainya lebih besar dibandingkan nilai arus yang saya cari dengan tahanan, saya ganti rangkaiannya menjadi rangkaian pengganti. Karena jika kita sesuai dengan hukum Ohm ya, arus itu kan dibagi dengan tahanan kan I sama dengan V per R ya teman-teman. Jadi arus itu berbanding terbalik dengan tahanan. Jadi kalau semakin besar tahanannya, maka arusnya semakin kecil. Nah, arusnya tahanan di sini kan saya tadi bulatkan kan menjadi 180. Nah, sehingga arusnya semakin kecil 27,778. Nah, sedangkan di sini kan tadi kan yang harusnya kan tadi menurut perhitungan kan 178,6328 gitu kan. Nah, makanya arus di sini itu lebih besar karena tahanannya lebih kecil daripada ini gitu teman-teman. Analisanya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ini bermanfaat, di-share ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.